Selamat datang di channel Andrian Samolana. Hari ini kita akan membuat CRUD ya, CRUD data karyawan ya, meneruskan video dari integrasi Bootstrap ya, data departemen ya. Ada data departemen, di sini ada data departemen ya. Nah, nanti ada juga data karyawan ya di menunya ya. Ketika sudah dijalankan akan seperti ini ya menunya. Kita coba login dulu ya, kita login dulu ya, di login dulu ya, kita coba login dulu. Ini database-nya pastikan sudah CRUD-DB ya, tapi silakan teman-teman ingin nama database-nya yang lama apa, silakan sesuaikan saja ya. Sini baru ada tabel departemen ya, nanti kita bikin tabel karyawannya seperti itu ya. Untuk contoh CRUD ini kita akan buat dalam satu video. Nah, di sini ada data departemen ya. Sambil nunggu ini, kita akan coba login dulu. Nah, ini adalah baru data departemen ya. Kita buat dulu data karyawan ya. Oke, kita coba nanti primary key-nya, kalau dulu kan kode departemen ya, nanti kalian ubah primary key-nya menjadi ID ya. Di video sebelumnya kan kode departemen ya, kalian ubah menjadi ID ya, rename aja ya menjadi ID ya, dan tipe datanya ya, tipe datanya itu integer ya, integer atau big integer ya, silakan ya. Nah, seperti ini ya, tidak ada foreign key di sini. Nanti untuk materi relasi akan ada di video selanjutnya ya. Oke, di sini ada tabel departemen ya. Kita buat ya tabel karyawan. Sini klik terminal, new terminal ya. Di sini. Nah, ini kelebihannya. Kita coba hapus satu, dan di sini kita buat migration-nya ya. PHP artisan make migration create migration ya, create karyawan table ya. Nah, ini kita buat ya, PHP artisan make migration create karyawan table. Nantinya kita akan isi atribut-atributnya untuk membuat tabel karyawan. Sudah selesai tabelnya, kita coba buka ya di dalam tabel karyawan. Nah, ini kita akan buat dulu atribut-atributnya ya. Primary key-nya kita pakai ID ya. Jadi di Laravel ini kita pakai ID yang akan otomatis menjadi sebuah primary key gitu ya. ID di sini maksudnya adalah ID karyawan ya. Tapi kita buat kolom ID ini karena aturan nanti di Laravel itu primary key-nya itu harus ID ya, agar bisa mudah merelasikannya. Nah, di sini ID ya. Di sini kita kasih lagi atribut ya. NIP-nya nanti kita inputkan saja ya. Buat integer ya. Ini defaultnya ID aja ya. Jadi nggak usah diapa-apain. Primary key-nya tetap ID ya. Tidak usah diapa-apakan ya. Tetap ID primary key-nya di sini. Integer NIP ya, NIP ya, integer NIP ya. Terus ini timestampnya nggak apa-apa, default aja, integer NIP. Terus string ya, string nama karyawan ya. Kita tambahkan lagi $table ya. Selanjutnya adalah integer ya, gaji karyawan, $table, tipe datanya teks ya. Teks ini menjadi alamat ya, alamat dan satu lagi jenis kelamin ya,
jenis kelamin kita pakai enum ya, enum jenis kelamin. Nah gini ya, ada dua ya, pria dan wanita. Jadi kalau enum itu sudah ditentukan ya nilainya ya, seperti ini. Nah udah selesai ya. Nanti kan kita akan relasikan dengan tabel departemennya, kita buat juga ya departemen ID ya, karena nanti akan kita relasikan ya dengan tabel departemen. Di sini integer, karena di tabel departemennya kan ID ya primary key-nya, berarti aturan di Laravel adalah nama tabelnya underscore ID ya untuk menjadi foreign key ya, tapi foreign key-nya itu dari kode ya, bukan di setting dari PHP MyAdmin-nya, seperti itu. Departemen ID ya di sini. Nah, segini aja atributnya. Selanjutnya kita akan coba melakukan migrate ya ke dalam CRUD-DB ya. Karena NIP ini bukan primary key ya, primary key itu adalah ID ya. NIP ini nanti akan kita inputkan NIP karyawannya berapa, seperti itu ya. Di sini kita buat PHP artisan migrate, enter. Oke, sudah ya, masuk semua database-nya. Semuanya masuk. Oke, semuanya berhasil masuk ya database-nya ya. Yang di sini satu folder migration semuanya berhasil masuk database-nya. Sini di CRUD-DB ya. Tabel departemen. Nah, ini ada, oh sorry, jangan kode departemen. Coba kita PHP artisan migrate fresh ya, kita ubah juga ya tabel departemen, seharusnya ID ya. Kita hapus semua tabelnya dulu. Sini bukan kode departemen ya, ini ID ya, kita pakainya ID dan nama departemen. Dalam proses ya dropping table ya, kita sekarang lanjut lagi migrate ya, PHP artisan migrate. Kurang maaf. PHP artisan migrate ya. Oke, tidak ada yang di migrate karena sudah sebelumnya cuma diubah aja kolomnya ya, tadi kolom-kolomnya. Karena di fresh ya, di drop dulu kolom-kolomnya, diubah menjadi yang baru gitu ya. Karena PHP artisan migrate fresh gitu ya. Di sini juga tabel karyawannya sudah ada ya. Nah, sudah kita buat. Oke. ID-nya otomatis menjadi primary key ya. Oke, selanjutnya lihat tabel departemen. Nah, ini masih kosong ya data-datanya. Kita akan masukkan juga ya, kita akan masukkan juga seedernya ya. Seedernya kalau untuk yang karyawan nanti kita inputkan saja dari dalam sistem gitu ya. Nah, sini ada kode departemen ya, kita ganti jadi ID ya. Kita ganti aja pakai yang bawaan Laravel ya, primary key-nya. ID, ini ID juga, ini ID ya. Nah, di sini kita masukin ya PHP artisan db.2 seed ya, seed ya, min kelas sama dengan departemen seeder ya. Oke, data sudah terkirim ya dalam tabel departemen.
ini sudah ada IT, logistik, HR ya, human resource. Nah selanjutnya yang user table seeder ya, user table seeder. Kita coba DB sheet lagi ya, PHP artisan DB sheet class user table seeder gitu ya, enter. Nah ini sudah kirim ya datanya. Nah di sini lihat karyawan, user ya, tabel user yang login ya, kita kan bikin login ya tadi ya, kita isi lagi ya. Sebelumnya kan ke fresh ya, ke refresh itu artinya ke hapus ya, karena kita tadi melakukan perubahan kolom ya, seperti itu. Walaupun tidak ada yang di migrate ya, tapi nanti migrate tapi dia tetap berubah ya, karena pakai PHP artisan migrate fresh, langsung kita ubah kolomnya di migration kita ya, maupun di di migration kita ubah, jadi otomatis akan terhapus datanya juga, seperti itu ya. Nah nanti kalau sudah kehapus, kita migrate kembali seperti itu ya, karena kita sudah memperbaiki tadi di file migration ya, seperti itu ya. Ini sudah ada ya, datanya sudah ada. Kita coba jalankan lagi untuk departemen karena sudah ada fungsinya juga ya di video integrasi Bootstrap ya. Ini jadi ada gitu ya. Nah kita akan bikin seperti ini juga ya untuk data karyawan, seperti itu ya. Nah selanjutnya kita buat dulu ya modelnya ya, modelnya kita buat ya. Di sini controller dan modelnya kita buat ya. PHP artisan make .2 model ya karyawan, seperti itu ya. Nah kita bikin model karyawan ya. Nah kita isi dulu ya, di sini ada karyawan. Kita isi dahulu model karyawannya dengan, karena itu sudah pakainya ID ya, jadi kita tinggal nggak usah pakai primary key lagi karena ID sudah dianggap primary key gitu ya. Kita pakai protected $table sama seperti yang departemen ya. Dari tabel mana? Dari tabel karyawan gitu ya. Karyawan ya. Selanjutnya protected $fillable ya. Fillable ya. Sama dengan burung siku. Oke, seperti ini ya. Nah, kita tulis lagi tadi smart. Kita tulis lagi name ya. Terus nama karyawan. Terus gaji karyawan. Terus alamat, jenis kelamin ya, dan departemen ini ya, departemen underscore ID ya, seperti ini ya. Modelnya sudah kita buat. Selanjutnya kita buat controller ya, PHP artisan make .2 controller ya. PHP artisan make .2 controller. Nama controllernya adalah karyawan controller ya. Min model sama dengan karyawan ini ya. Enter. Nah ini karyawan controllernya sudah ya. Nah di sini kita sudah otomatis ya modelnya, model karyawan. Nah di sini di function index ya, kita buat $karyawan sama dengan model karyawan all ya, titik koma ya, seperti ini. Return view ya. Nanti kita akan buat folder karyawannya di resource ya, folder karyawan dengan nama filenya index.brad.php ya, di karyawan index seperti ini ya. Juga ada di dokumentasi Laravel ya, cara meload view ya dari controller ya, seperti itu. Ada, silakan buka aja dokumentasinya ya.
karyawan ya di sini, terus panah dolar karyawan. Dari mana? Dari sini nih, yang atas ini ya, dolar karyawan. Nanti di sini dolar karyawan. Nanti dolar karyawan itu isinya adalah data-data yang dari model karyawan ini ya, yang dari sini. Nah, dari sini NIP, nama, gaji, alamat, jenis kelamin, departemen ID, seperti itu ya. Dari sini ya. Terus setelah itu kita buat halaman indeksnya ya. Karena kita sudah sebelumnya membuat yang departemen ya, nanti kita tinggal copy aja, kita tinggal sesuaikan saja isinya ya, seperti itu. Nah, di sini di resource ya, ada folder departemen, ada folder layout ya, ada sesi ya, ada dashboard. Nah, kita bikin lagi folder di sini ya, di view berarti ya, arahkan ke view ya, klik yang folder ya, buat di sini karyawan. Jadi ini saya akan ajarkan kalian jadi tidak usah buat dari awal, dari yang sudah ada tinggal kopas ya, seperti formnya, tabelnya. Yang kita isi adalah, yang kita ganti adalah data-datanya, seperti itu ya. Misalkan kita analogikan departemen ini, kita membuat sebuah masakan dengan rasa coklat. Nah, karyawan itu juga kita membuat masakan dengan rasa strawberry. Misalkan caranya sama, yang diganti hanya isinya saja, isi datanya saja, seperti itu ya. Ya, data maksudnya data tampilan formnya ya yang sama, baik tampilan form maupun tampilan tabelnya, seperti itu ya. Nah, ini yang tabel ini kita ganti aja ya, data departemen gitu ya. Data departemen. Nah, seperti ini ya, departemen. Nah, di sini kita kopas ya. Indeks semuanya kita kopas. Kita sesuaikan saja ya. Di sini kita buat lagi ya. Yang di tabel index blade ini yang departemen ya, kita kopas isinya ya semuanya. Terus di karyawan kita tinggal buat new file. Jadi tidak perlu bikin dari awal lagi ya, karena tampilannya sama seperti itu ya. Yang membedakan hanyalah ada isi datanya saja, seperti itu ya. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat tabel departemen, itu ada di video integrasi Bootstrap ya. Nanti linknya akan dicantumkan juga di video ini ya, untuk yang integrasi Bootstrap. Nah, ini sudah ada ya link-linknya. Di sini datanya ganti ya. Jadi kita tinggal, nggak usah bikin dari awal, kita tinggal mengganti isi datanya saja. Tampilannya sudah sama dengan tabel yang departemen, seperti itu ya. Sini data karyawan, sini siswa pegawai ya tetap. Nah, ini nanti arahkan ke dalam karyawan create ya. Nanti ada folder ya. Ada controller karyawan ya. Dan tadi kan karyawan itu kan nanti kita bikin alias di web.php-nya ya. Karyawan ya, yang isinya adalah karyawan controller. Nanti ada fungsi create, seperti itu ya. Nah, ini kita udah pakai data table juga ya. Nah, di sini kita ganti ini nomor ya. Di sininya misalkan kita mau menampilkan NIP nama karyawan gitu ya tadi ya. NIP ya, kita kopas ya TH-nya. Jadi lebih cepat ya. NIP nama ya, nama karyawan ya. Gaji karyawan ya. Selanjutnya gaji, nama, departemen nanti ya di pas materi relasi ya. Jadi departemen tidak akan kita tampilkan terlebih dahulu ya. Kita buat saja departemennya kosong gitu ya. Nah, di sini kita buat ya gaji. Nanti kita departemen ID-nya saya bikin dulu aja di database-nya ya, karena nanti kita akan inputkan ke dalam tabel karyawan. Sedangkan kita belum membuat ya di dalam CurveDB ini, kita belum membuat ya tabel departemen ID itu. Nanti kan dia akan milih dari tabel departemen gitu ya di relasi. Jadi boleh kosong dahulu ya, kita buat kosong, boleh bernilai 0 ya, karena kita tidak akan masukkan datanya ke sana. Jadi biarkan nilainya 0 gitu ya. Sini ya di structure. Nah, di departemen ID ini ya, ini kan tidak boleh 0 ya, kita ubah saja di sini, kita change ya menjadi boleh 0 gitu ya. Kayak create add sama update add ya, dari timestamp itu boleh bernilai 0 seperti itu ya. Nah, ini di sini. Di sini
boleh bernilai 0 ya. Save ya, checklist yang nolnya. Karena nanti kita tidak akan menginputkan tabel departemen ya. Nanti kita akan inputkannya pada saat materi relasi seperti itu ya. Ini kita inputkan saja 0 ya. Nah, selanjutnya di sini gaji karyawan, di sini selanjutnya adalah alamat ya. Tanya kolom ini dulu aja ya, alamat ya. Karena departemen ID-nya itu masih kosong ya, jadi kita tidak tampilkan alamat. Satu lagi adalah jenis kelaminnya ya. Jenis kelamin lebih baik di sini saja setelah nama karyawan ya. Jenis kelamin seperti itu ya. Ini ada aksi ya. Nanti di sini kita tinggal tambahin ya. Di sini for each-nya ganti dengan karyawan. Jadi kan dolar karyawan ya di indeksnya yang membawa data-data dari model karyawan ya. Karyawan as dolar karyawan seperti itu aja ya. Biar sama saja ya. Setelah mau as dolar item atau as apa silahkan ya. Kalau saya lebih enak disamakan saja seperti itu. Dan di sini ya ada blade-nya ya di sini. Karyawan ya, nama misalkan NIP ya, pertamanya kan NIP ya, sesuaikan dengan yang ada di dalam TH-nya ya, di sininya nih, sesuaikan dengan yang di sini ya. Nomor NIP, nama karyawan, nomornya kan sudah dia di sini no plus artinya dia akan selalu bertambah ketika data ada yang masuk seperti itu ya. Dolar karyawan ya, NIP mana, dan ini dolar karyawan ya, ini NIP ganti dengan nama underscore karyawan gitu ya, karyawan seperti itu ya. Jenis kelamin selanjutnya ya, dolar karyawan jenis kelamin ya. Nah di sini ya. Terus selanjutnya gaji karyawan ya, di sini gaji karyawan. Terus selanjutnya di sini alamat ya, alamat. Nah nanti ada aksinya itu bisa diedit, bisa dihapus ya, tapi kita pakai saja ya di sini URL-nya dari karyawan ya, dari root karyawan ya. Nanti yang di ininya adalah dari dolar karyawan ya, karena dolar karyawan itu menyimpan banyak sekali informasi tabel dan kolomnya gitu ya. Sini bisa berdasarkan, nah karena kita pakainya ID ya, kita lebih baik ID itu kan primary key, kita berdasarkan ini aja nama ya, atau ya berdasarkan nama berdasarkan NIP aja ya, karena ada NIP ya, karena ada NIP tapi walaupun dia bukan primary key, jadi kan sama saja dengan menampilkan data karyawan yang NIP-nya berapa gitu ya, atau yang namanya siapa gitu ya, itu bebas ya. Jadi itu sama saya, kita nanti di dalam form editnya select bintang from karyawan where NIP sama dengan berapa NIP-nya gitu ya, yang mana NIP yang mau diubah, seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Jadi tidak harus primary key-nya ya yang menjadikan where-nya di sini gitu ya. Nah selanjutnya di sini ya, di formnya ini untuk delete ya, kita bikin form delete-nya sama saja ya. Di sini URL-nya dari root karyawan ya, root karyawan ya. Di sini ya, dolar karyawan ya. Di sini di kode departemen diganti menjadi NIP gitu ya, NIP. Nah seperti ini metodenya post ya. Nah seperti ini lagi ya, tetap sama ya, metodenya delete ya, dia ada dua metode, post untuk mengirimnya ke dalam function destroy ya, dan ini untuk menghapusnya pakai metode delete ya. Kalau edit nanti di fungsinya ada yang di formnya ada namanya metode put ya, seperti itu. Nah ini buttonnya, apakah Anda yang ingin menghapus data ya, kalau iya nanti kehapus gitu ya, delete seperti itu. Dan sebelumnya kita harus setting dulu ya di rootnya ya, kita setting dulu karena biar bisa diakses ya. Nah kita tinggal copy aja yang punya departemen nih, yang root resource ya, atau kita tulis ulang boleh ya, kita tulis ulang aja root ya, root resource yang dari sumber ya, karyawan ya, kepencet maaf, yang karyawan ya, dari
controller karyawan, controller. Nah, ini ada karyawan controller ya, deteksi ya. Nah, dari karyawan controller kita klik aja yang mana kelas ya, yang ada di kelas-kelas karyawan controller gitu ya. Kita kasih middleware karena kita itu kan harus login dulu ya baru bisa mengakses karyawan ya, data karyawan ya, middleware ya, kita kasih login ya. Kalau teman-teman yang belum ada middleware-nya ya jangan dulu dikasih middleware ya, langsung aja titik koma di sini ya. Tapi saya udah ada middleware-nya, kita kasih saja ini login ya. Jadi harus login dulu baru bisa mengakses data karyawan, seperti itu ya. Seperti itu. Sama seperti tabel departemen ya, seperti itu. Dan ini otomatis ada di sininya ya, lokasinya ya. Use app ini akan kebentuk sendiri otomatis. Seperti itu ya. Defaultnya itu adalah ke dashboard di sini ya. Terusnya kita ubah aja ke login ya, ke sesi ya. Tapi tidak apalah, ke dashboard aja karena kita kan mau membuat tabel karyawan, jadi biar nanti kalau servernya mati langsung otomatis ada di dashboard gitu ya. Tapi nanti ini tinggal ganti aja jadi di sini ya, sesinya jadi slash gitu ya. Kalau memang aplikasinya sudah jadi semua seperti itu ya. Nah, selanjutnya sudah seperti ini, sudah di setting, kita tinggal di sidebarnya ya, cari sidebarnya, sidebar di layouts ya, cari sidebar di sini ya. Cari sidebarnya itu adalah data karyawan ya, sini data karyawan. Nah, data karyawan di sini, karyawan di sini rootnya adalah karyawan.index ya, karyawan.index ya. Nah, yang data karyawan ini ya rootnya ini sudah. Kita coba jalankan ya di sini, kita jalankan di siswa pegawai kita. Ini masih defaultnya departemen ya. Nah, di sini kita refresh dulu. Sebelumnya di save dulu ya. Save ya sidebarnya. Kita tunggu dahulu. Masuk ke sininya karyawan ya. Kita tadi settingnya karyawan ya. Rootnya ini ya, yang di sininya nih. Yang di web PHP ya. Cara mencari file gini aja, ctrl p ya, nanti ada tuh mau kemana, ke root misalkan ya. Nah, kita lihat ya di sini / karyawan ya berarti ya. Nah, nanti ada, ini lagi loading ya, belum keload semua. / karyawan ya. Di sini sudah ada nomor NIP, nama, jenis kelamin, gaji, alamat asli. Kenapa belum ada datanya? Datanya belum kita inputkan. Nah, datanya sengaja tidak kita seeder. Ini data tabelnya juga sudah ada ya. Dan agar kita nanti inputkan di sini gitu ya datanya. Nah, setelah ini ya kita buat dulu ya filenya untuk input datanya. Kita tabel karyawan di sini ya, di index ya, di new file, tuliskan create blade.php ya. Nah, ini kita samakan juga dengan yang ada di form ya. Ini di view-nya form departemen ya, sama ya sebenarnya formnya, cuma beda datanya saja ya. Kita klik dulu yang departemen, kita copy aja ya, semuanya kita copy ya ke dalam sini, ke dalam karyawan ya. Nah, di sini ya departemen
Nah, root ini kan nanti kan mengarah ke dalam folder karyawan ya, store ya, function karyawan ya. Root karyawan itu kan isinya ada karyawan controller ya, ke dalam function store ya, di dalam karyawan controller seperti itu ya. Nah di sini rootnya kita ganti jadi karyawan ya, metodenya post karena untuk mengirimkan data ya. Sini kita ganti formulir tambah karyawan seperti itu ya, karyawan. Nah ini kita ini aja nambah departemen ini kan ada ya. Nah hati-hati ya pada saat mengkopinya ini ya, lihat ini sampai mana nih, ada garis di sini tebal ya sampai sini ya. Ini sorot, ini ikut ke sorot juga, berarti dari sini sampai sini gitu ya. Nah di sini sampai sini kita copy ya, kita copy di sini ya, kita pastekan di sini. Sini tuliskan NIP ya, kita tuliskan NIP ya, karena NIP itu pertama ya. Atribut kedua ya setelah ID-nya tidak usah dituliskan ya, karena ID itu akan otomatis menggunakan auto increment ya. Auto increment artinya dia akan menambah sendiri gitu ya, seiring datanya masuk gitu ya. Tipenya adalah number ya. NIP itu kan angka ya, berarti number ya. Di sininya name-nya NIP ya. Nah value ini artinya apa? Pada saat misalkan salah input ini udah ada, tapi kita nggak usah pakai value inilah ya, nanti aja diupdate pakai value-nya. Kita hapus aja ini ya. Nah segini aja NIP ya. Selanjutnya di sini nama karyawan ya, nama departemen ini ganti jadi nama karyawan. Type-nya teks ya, di sini nama underscore karyawan. Nah, di sini value-nya hapus ya, nama karyawan di sini. Ini nama karyawan ya. Terus gaji ya, gaji juga sama seperti ini ya, angka ya. Jadi kita ini aja, kita kopas. Di sini kita tambahkan gaji ya, gaji karyawan. Nah di sini ya tipnya number ya, di sini name-nya gaji ya, gaji underscore karyawan. Kita sesuaikan dengan yang ada di database saja ya, biar tidak bingung ya. Name ini ya, name-nya itu di dalam database adalah gaji karyawan. Nah selanjutnya alamat ya, alamat itu teks ya, artinya kita bikin sebuah teks area ya. Sini ya. Nah di sini ya alamat ya. Tadi kan aksesnya dari tambah data ya di indeks ya. Ini tab-nya teks, input, bukan input type tapi teks area ya. Kita hapus saja ini, kita buat sebuah teks area. Teks area ya. Nah ini ada tutupnya langsung ya, otomatis teks area / teks area gitu ya. Di teks areanya tersebut ya, kelasnya samakan form control ya, ini copy aja dari sini karena ini kelas bawaan template-nya ya. Di sini terus name-nya alamat ya, name-nya alamat ya, alamat seperti itu ya. Nah di sini selanjutnya adalah udah ini alamat ya dalam satu form group ya, berarti selanjutnya adalah untuk jenis kelamin ya, jenis kelamin. Jenis kelamin. Select option di sini ya. Select ya, gini. Select ya, dia pilih kan pria atau wanita gitu ya. Option. Pilihan pertama adalah ya value. Option pertama adalah value-nya kosong ya. Artinya dia itu
tidak dipilih ya, selected, disable, hidden ya, jadi di hidden. Ini misalkan seperti ini, pilih jenis kelamin gitu ya, seperti ini ya. Yang kedua adalah untuk yang optionnya dipilih ya, yang bisa dipilih, berarti select disable hiddennya hapus ya. Kedua itu adalah option yang dipilih ya, ini berarti pria di sini ya, ini berarti pria gitu ya. Ya, option ketiga adalah wanita gitu ya, pria wanita gitu ya, seperti ini ya. Sudah seperti ini ya. Nah, kita udah buttonnya sudah ada. Oke. Selanjutnya di controller ya, kita harus menjalankan dulu load view-nya dulu ya. Load view-nya kita harus jalankan ya di karyawan controller ya. Load view to create ya. Ya silahkan yang create-nya juga ini bisa tinggal copy aja, sudah ada ya. Sediakan ya, tinggal copy saja ya. Return type aja langsung ya, karena kan dia data baru ya. Dan type ini aja. Jadi nanti ada departemen, nanti kita tambahin model departemen di sini ya, tapi belum, itu materi selanjutnya di relasi ya. Nah, sini ya, karyawan titik create ya, folder masuk ke dalam view folder karyawan dan filenya create.blade.php. Oke, ya. Kita jalankan ya. Pastikan di sininya di indeksnya ya, indeks blade-nya pastikan di root ya. Di sini nih rootnya adalah karyawan create ya, arahkan ke dalam root karyawan controller, kan aliasnya karyawan ya, titik create itu adalah functionnya gitu, yang mana function create ini nanti akan meload folder karyawan, view-nya adalah create.blade.php seperti itu ya. Asalnya adalah dari karyawan ini adalah alias karyawan controller ya, create ini adalah functionnya di dalam karyawan controller ya, functionnya itu adalah create ya, itu bisa masuk ke dalam tambah data. Nah, kita coba masuk ke dalam tambah data, kita klik ya, nanti ya /karyawan/create gitu ya. Nah, sini sudah ada ya, nip nama karyawan ya. Oke, kita hilangkan aja card body-nya ya, kayaknya nggak usah pakai card body juga, nggak apa-apa ya, karena kan sudah ada card body-nya, cukup satu saja ya. Card body-nya ya cukup satu saja ya. Nah, ini hapus aja ya, ini bagian dari card body ya, hapus give yang ini ya. Nah, ini kan pasangannya nanti sama yang ini ya, yang ini pasangannya sama yang ini gitu ya. Jadi nanti card body-nya kita nggak usah pakai ya, hapus sama card body-nya. Ini juga ya. Yang card body pertama aja yang terakhir mah dihapus, karena yang pertamanya kan dia ada card body ya yang di nip ini ya, berarti pasangannya sama yang card body yang di atribut terakhir ya. Oke ya, yang di atribut terakhir itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya, yang di jenis kelamin ya. Nah, di sini ini card body pasangannya ya, ada seperti ini. Kita refresh lagi, kita perbaiki ya. Fungsinya kan ke dalam karyawan store ya, karyawan .store ya, masukin ke dalam function karyawan controller ya, masuk ke dalam karyawan controller ya, dalam function store ya, function store ini ya. Di sini kita kasih ya
samakan saya dengan yang departemen ya, departemen juga ada. Atau kita ketik ulang aja deh ya, dollar request ya, validasi ya, kasih validate ya, kasih validasi. Ini yang mana yang mau divalidasi silahkan ya, seperti ini ya. Misalkan yang mau saya validasi adalah nama ya, artinya misalkan nama karyawan harus ada misalkan, atau semuanya boleh ya, silakan. Tapi kita nama karyawan saja misalkan harus diisi, misalkan required ya, seperti ini ya. Nah sekarang yang kedua adalah NIP ya, misalkan semuanya deh kita validasi ya, NIP ya, sama ini juga harus required, harus diisi ya gitu ya, required ya, required ya. Nah seperti ini kita tinggal kopas aja, samain aja ya, NIP, terus lagi gaji ya, gaji karyawan, gaji karyawan, alamat ya, alamat, jenis kelamin ya, harus diisi ya, wired ya, dan segini aja misalkan ya, 3 ya. Nah selanjutnya kasih pesan ya, kasih pesan ini, kasih koma ya, kasih pesan. Ini tinggal kita seperti ini pesannya, misalkan NIP titik ya, petik NIP ya, titik required, artinya kalau NIP-nya kosong pesannya apa misalkan ya, misalkan NIP tidak boleh kosong, atau NIP wajib diisi ya, NIP wajib diisi, NIP wajib diisi, ini pesannya ya, koma ya. Terus selanjutnya copy aja ya, nama karyawan, nama karyawan wajib diisi misalkan ya, wajib diisi. Nah selanjutnya gaji karyawan, gaji karyawan wajib diisi misalkan. Alamat wajib diisi ya. Misalkan seperti ini. Terus di sini ya, ini kita kopas saja yang atasnya ya, jenis kelamin ya, wajib diisi misalkan ya. Sini jenis kelamin wajib diisi ya, data jenis kelamin wajib diisi misalkan ya. Nah di sini kalau sudah kita bikin sebuah array ya, ini kan adalah validasi, kita bikin untuk isi datanya ya, pakai functions store-nya ya, kita bikin pakai function store. Di sini bikin ya, dollar data ya, yang tadi menampung ya, menampung data ya dari inputan ya, dalam form ya, name tadi kita masukkan ke dalam dollar data ya, name yang ini, yang di dalam sini. Nah yang di dalam sini ya, nih name NIP, name nama karyawan. Nah kita masukkan ya ke dalam ini, ke dalam karyawan controller ya, ke sini karyawan controller. Nah di sini dollar data NIP ya, request dollar request input ya, NIP ya, kita kopas aja satu ya, kita bikin satu, kita kopas ya, semuanya sama request input ya, nama karyawan
ya. Terus alamat ya. Gaji karyawan dulu, gaji karyawan ya. Kita bikin berurutan saja, ini jangan lupa. Ini yang akan diinputkan. Jadi ini adalah name-nya, ini yang akan diinputkan ke dalam database-nya. Jadi lebih baik samakan saja nama name dengan nama yang akan diinputkan ke dalam database ya. Seperti itu ya, nama karyawan, gaji karyawan ya. Selanjutnya alamat ya, sama jenis kelamin terakhir ya. Alamat, jenis kelamin terakhir ya. Nanti di sininya ya, karyawan create ya. Kita pakai karyawan create, dia akan otomatis akan memasukkan ya semua data di dalam $data ini, NIP, nama, gaji dan segala macam akan dimasukkan ke dalam model ya dengan function create gitu ya. Nah, kalau sudah masuk datanya, kasih pesan ya, return ya, redirect ya, return redirect ya karyawan ke dalam tabel karyawan ya, dengan pesan ya, kasih pesannya karyawan berhasil ditambahkan misalkan ya, hasil ditambahkan seperti itu ya. Nah ini titik koma ya. Ubah ya kelasnya custom select ya, dari form control di select list yang jenis kelamin ini ya. Nah di sini ada pilihan pria dan wanita. Nah kita coba jalankan dahulu ya, kita coba refresh. Jadi pastikan juga ya di sini, pastikan name itu udah sesuai ya dengan yang ada di database. Seperti NIP, nama karyawan, nama underscore karyawan ya. Gaji underscore karyawan, di sana juga gaji underscore karyawan. Alamat ya alamat ya. Jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Nah ini pastikan sesuai ya. Jangan lupa cek lagi ya, dikasih pesan sukses ya. Tadi saya lupa kasih pesan sukses, karyawan berhasil ditambahkan seperti itu ya. Nah selanjutnya kita akan mencoba inputkan ya, misalkan NIP-nya kita inputkan NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Nama karyawannya Maulana, misalkan gaji karyanya 3.000. Nah alamatnya misalkan di Garut. Ini pilih jenis kelaminnya misalkan pria, klik simpan. Bisa melihat juga di area JCC Senayan Jakarta ini beberapa kendaraan yang digunakan para paslon memang sudah sedianya berjaga standby, karena setelah berlangsungnya konferensi pers ini para paslon akan langsung meninggalkan lokasi area. Nah kita simpan, dan di sini udah ada ya, datanya sudah tampil. Yang kita inputkan NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5, nama karyawan Maulana, jenis kelaminnya pria, gaji karyanya 3.000, alamatnya di Garut. Nah kita sudah bisa menampilkan data dan membuat fungsi tambahnya juga. Hapus data ini, kita akan coba mengedit data ini ya. Kita akan buat fungsi editnya. Sini kita tambahkan di controllernya di function edit ya, function edit. Nah sini kita kasih $ID ya, karena kita akan berdasarkan ID ya. Data kita sebutkan modelnya karyawan where ya, jadi kayak select bintang from where gitu kan. Kita akan tampilkan datanya berdasarkan ID ya, yang mau kita jadikan sebagai ID-nya itu kan sebenarnya ID, tapi kan di sini berdasarkan NIP ya dan ID seperti itu ya.
Berarti NIP ya. Sebenarnya nama karyawan juga bisa, gaji karyawan juga bisa gitu ya. Tapi kita ambil aja NIP ya, yang mudah ya. Untuk dijadikan sebagai where ya. First ya. Seperti ini. Selanjutnya kita return view ya. Di sini karyawan edit ya, seperti ini with ya dolar data ya, dengan dolar data ya, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bikin tabel karyawan. Sini edit.blade.php seperti ini ya. Nah, yang edit.blade ini kita copy saja yang dari indeks tadi ya. Jangan lupa tadi yang indeksnya ya, di bawahnya itu tambahkan bukan indeks, dari yang create blade ya. Create blade ini ya, jangan lupa ditambahkan end section ya, end section ya, seperti itu. Kita kopas aja, ini terlalu jauh ya dari part footernya. Yang pertama, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada. Nah, ini edit.blade nya kita masukkan ke sini. Ini yang keempat, yang lancar, tertib, dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya. Metro TV. Ya, ini dikasih for each ya, sama seperti yang indeks tadi ya, seperti ini. Jadi untuk menampilkan kalau ada error ya, pesan error. Nah, sini rootnya kita ganti menjadi URL ya, karena kita akan langsung tembakkan ke dalam URL ya, kita akan langsung alirkan ke dalam URL datanya ya. URL ya, dari rootnya yang karyawan tadi ya, karyawan slash kan gitu ya, untuk ke dalam datanya ya, dolar data ya, NIP ya. Jadi berdasarkan NIP ya di editnya, seperti itu ya. Kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Nah, ini jangan lupa kita kasih CSRF ya, metode ini put ya, add method put ya, seperti ini. Nah, di sini di flow-nya ya, kita kasih form edit karyawan gitu ya. Untuk name-nya sama ya, tidak ada perubahan, tapi yang berbeda adalah kita tambahkan value-nya seperti itu ya, value-nya. Tambahkan value-nya di sini ya. Value seperti ini sama dengan dolar data NIP ya. Nah, kita tinggal kopas saja yang value NIP ini ya ke dalam value yang lainnya. Berarti ini di sini nama karyawan seperti ini ya. Nah, ini juga sama, kita akan ambilkan value ini, artinya kan data sebelumnya itu apa ditampilkan ya, yang sebelumnya mau kita edit ya, gaji underscore karyawan. Nah, kalau untuk teks area ditampilkannya di sini ya, di antara tengah-tengah teks area di sini diisinya, dan value-nya dihilangkan. Ini
kasih alamat ya. Untuk yang jenis kelamin ini ada di value-nya itu tambahkan seperti ini ya, blade ya, dolar data. Jenis pria, tambahkan apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih selected ya yang dipilihnya, jika dipilihnya ini ya. Nah seperti ini. Saya kembalikan lagi ke pemirsa penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi-visi, itu saja ya. Terima kasih. Langsung dicek, ini juga sama ya, yang wanita juga kita tinggal copy. Kita copy ini, kopikan ke sini. Sini jenis kelaminnya wanita. Ini selected ya. Di sini. Nah, sudah kurang. Oke, bukan di sini ya. Nah, di sini harusnya. Di dalam petik satunya ya. Ini first di dolar data karyawan where nip ini koma id first ya, return view karyawan edit with data ya, dolar data seperti itu ya. Nah di sini ada ya, jadi muncul ya datanya, yang nipnya sekian, namanya sekian, yang dipilihnya pria tadi, alamat, gaji karyawan. Nah seperti itu. Nah selanjutnya function store-nya ya, kita akan buat function store-nya. Kita akan buat function update-nya ya di sini. Di function update ya, di sini berarti request $ID ya, karena kita kan berdasarkan ID tadi ya. Berdasarkan ID, di sini $ID. Seperti ini ya. Untuk isinya hampir sama seperti yang function store ya, function update ini ya. Sorry tadi kalau store itu untuk yang input ya, kalau update untuk yang memproses yang update dari form update ya. Dari form update. Nah, dari formnya update ini. Nah, dari form update ini ya, seperti itu. Di form update ya. Ini diarahkan ke update ya, otomatis dicarikan function update, bukan store ya. Kalau store itu untuk yang input. Nah ini kita copy aja ya dari function store ya. Dari function store kita akan kopikan ke dalam function update ya, sampai dolar data ini ya. Caranya sama saja ya. Nanti kita akan kopikan. Nah, di sini di update ya. Nah, ini validasinya. Nah, ini dolar data ya. Ini nip request langsung ya, karena tidak input lagi tapi dollar request langsung nip gitu ya, nip. Terus ini juga sama ya, dollar request ya, langsung nama karyawan. Jadi kan memperbaiki data baru gitu ya, memperbaiki data lama menjadi data baru seperti itu kan ya.
nama underscore karyawan. Nah seperti ini ya. Terus di sini gaji karyawan. Ini di sini gaji skor karyawan. Nah di sini alamat ya. Request alamat ya seperti ini. Terus yang ini juga sama. Request jenis underscore kelamin ya. Jenis kelamin ini juga sama. Nah seperti ini ya. Nah terus di sini yang bedanya adalah fungsinya ya. Kalau untuk update di sini ini sama dengan yang edit tadi ya, karyawan, modelnya karyawan ya, where ya, yang mana NIP ya, $ID ini ya, $ID. Nah, yang mana di edit berdasarkan ID yang NIP yang mana, seperti itu ya. Update ya, bisa juga ini tidak harus dengan NIP, dengan nama karyawan, dengan gaji karyawan, tapi harus konsisten ya, di depannya juga harus pakai dengan atribut yang sama, tapi saya di sini pakainya NIP gitu ya. Update, jadi kalau saran saya mending pakai atribut yang kedua setelah ID gitu ya, untuk dijadikan sebuah where-nya seperti itu. Update data. Nah di sini ya kita tinggal copy saja pesannya ya, yang return redirect ya, return redirect yang ini tinggal copy saja pesannya, nanti kita tinggal ganti di ujungnya karyawan berhasil diubah seperti itu ya. Nah ini ya. Ubah, misalkan kita ubah NIP-nya 54321, di sini kita ubah jadi Andri, ini kita ubah gajinya jadi 5.000 misalkan ya, $5.000 misalkan ya, alamatnya di Bandung misalkan, atau skaminya pria aja misalkan ya. Kita simpan. Oke, datanya sudah berubah ya, jadi Andri ini tetap pria karena kita tidak mengubahnya tadi ya. Sebenarnya kalau diubah jadi wanita juga bisa saja, cuman karena saya berjenis kelaminnya pria jadi pria gitu ya. Terus gaji karyawannya 5.000, alamatnya di Bandung, nama karyawannya Andri, NIP-nya sekian 54321. Oke, selanjutnya kita akan bikin function delete ya. Kita akan bikin function delete. Kembali lagi langsung saja ke destroy ya, function destroy, karena tadi yang itunya sudah kita buat ya, sebelumnya kita sudah buat formnya di dalam view ya. Untuk yang delete ini kita udah buat di sini. Nah kita sudah buat di sini ya, di sini ya, form action URL karyawan NIP ya, metodenya post ya, stylenya display inline block ya, style displaynya jadi tidak dilihat inline blocknya ya, inline-nya diblokir ya. Terus tapi di sini dikasih CSRF, CSRF sama seperti yang update ya, CSRF, terus metodenya delete ya. Sini on click return, apakah Anda ingin menghapus data? Nah ini tuh akan diarahkan ke destroy ya, ketika mengklik iya tuh dia akan diarahkan ke destroy, function destroy oleh Laravel ya. Di sini kita tinggal buat ya function destroy-nya, sangat mudah ya. Kita tinggal buat seperti ini. Dollar data ya, sama dengan model karyawan ya, where ya,
NIP ya. Jadi berdasarkan NIP yang mana yang akan dihapus gitu ya. Jadi harus ada where-nya. Kenapa? Karena kan delete from where ya. Kalau tadi kan update juga ada where-nya kan update set where gitu ya. Kalau menurut query ya, tapi kita pakai menggunakan library. Kita bisa menggunakan cara Laravel yang lebih sederhana gitu ya, tanpa perlu menggunakan query. Nah sini karyawan where karyawan yang akan dihapus yang NIP-nya berapa gitu kan ya. Delete from where ya. Nah ini kasih panah bukan update, kalau tadi kan update tapi sekarang delete ya. Delete ya. Nah langsung dikasih pesan ya. Return redirect ya. Karyawan berhasil dihapus misalkan ya. Karyawan berhasil dihapus. Sama seperti yang tadi yang update ya. Nah ini jangan lupa di sininya bukan dolar karyawan lagi tapi dolar ID parameternya. Dolar ID. Karena kan tadi kita pakai ID ya di indeksnya. Parameternya di sini kita pakai ID. Nah, ini kan ID-nya kan kita pakai yang NIP ini ya. NIP dijadikan sebuah ID, padahal ID itu udah otomatis primary key ya. Kita menggunakan atribut keduanya yaitu NIP ya di sini. Seperti ini, bisa menggunakan nama karyawan, bisa menggunakan gaji karyawan, bisa seperti itu ya. Nah, kita udah save ya. Oke. Sekarang data karyawannya kita akan coba hapus ya. Klik delete ya. Kalau cancel-nya tidak jadi hapus. Kalau klik delete kita lihat, klik OK gitu ya. Data pun akan terhapus seperti itu ya. Oke, data berhasil dihapus ya. Oke, itu aja mungkin video CRUD kita hari ini ya. Satu video CRUD yang sangat sederhana, sangat mudah juga ya dilakuin agar mempersingkat waktu gitu ya. Nah nanti video selanjutnya kita akan menggunakan foto ya, menggunakan foto di CRUD kita. Sekian dari saya, salam coding.